Gimana komentarnya Ibu Eli dan Neti? Ya, yang jelas tadi pengacara Rismond sudah bawa surat dan Rismond sudah berseri-seri. Namun tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamada bahwa dia belum bisa memberikan keterangan yang pasti karena tidak boleh mendahului press release dari Dir Polda Metro Jaya, Dir Krimum ya, Polda Metro Jaya. Makanya secara etik dia belum mau memberikan berita yang akurasi. Namun kita sama tahu bahwa dia sudah memberikan clue, dia mendapatkan apa yang dia inginkan dengan tersenyum Rismond, dan kita juga senang. Makanya tadi kebetulan kita ikut membersamai karena di sini kita sebagai orang yang merasa peduli terhadap perkara ini, peduli dengan Rismond yang terindikasi azas manfaat dari yang bernama RRT. Tadi kan udah dibuka sama Rismond setelah dia menyadari bahwa hasil penelitiannya didapatkan dari dokumen yang tidak valid. Masa dokumen tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu yang diteliti. Makanya timbullah rasa kesadaran dari Rismond. Dia mengulang lagi penelitian dengan dokumen yang valid. Nah, dalam hal ini Rismond sudah lega. Dia cuman menyampaikan, dia robeklah buku Jokowi's white paper. Dia robek, dia bagi untuk Tifa hanya 40, untuk Roy Suryo hanya 45 halaman, untuk Roy 120 halaman, sementara Rismond 480 halaman. Boleh dikatakan 75% buku Jokowi's white paper di arrange dan dikatakan bahwa buku Jokowi white paper itu mutlak yang buatnya adalah Rismond. Sementara dia mengakui itu yang dibuat oleh Tifa dari mulai percetakan dalam hasil penjualan, dia tidak pernah mendapatkan hasil tersebut. Jadi disitulah mulai rasa dia dimanfaatkan, timbullah rasa kecurigaan dan ingin menganalisa ulang. Ternyata dia menyadari bahwa dia keliru. Nah, kekeliruan ini harus kita secara berpikir, Rismond merasa ada kekeliruan. Nah, dia mengambil sikap dengan nilai buku yang 480 lembar itu, dia merasa di situ ada kesalahan, dia tarik, dia minta maaf, dia mohon RJ. Nah, apakah dengan yang 40 halaman dan 100 halaman tadi tetap bertahan bahwa dia benar? Di sini logika kita harus jalan. Jadi jangan digiring-giring masyarakat untuk menyatakan bahwa kebenaran 99% itu dari hasil penelitian Roy Suryo. Sementara Roy Suryo cuman melalui WA kepada Rismond memberikan dicetak, maka dicetak oleh Rismond menghasilkan 120 halaman. Kan ini tidak relevan. Dan kita baca apa yang diteliti Rismond
Apa yang diteliti Tifa dan apa yang diteliti oleh Roy tidak kredibel, tidak bisa. Yang apalagi yang diteliti oleh Roy yang menyatakan itu benar, kita lihat tidak ada di situ menyatakan bahwa kebenaran dari ijazah, dari kepalsuan ijazah itu 90% itu tidak ada dalam tulisan itu. Maka didaurlah kembali buku tersebut. Buku tersebut ditarik, disita, dan Rismond sudah merobek bab demi bab. Jadi sekitar 160 halaman dirobeknya, tinggallah punya dia yang 480 halaman. Ini juga kita memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat agar berpikir kita secara akal sehat dan berupaya kecerdasan kita itu kita manfaatkan untuk menilai sebuah permasalahan. Kenapa selalu ribut dengan persoalan-persoalan yang tidak masuk pada substansi tentang ijazah itu sendiri. Pun kabarnya Ibu Liliana juga mendampingi proses penerbitan dari SP3-nya ya. Apakah seperti apa kebenarannya? Dan apa aja kalau memang benar gitu? Mendampingi seperti apa? Sebenarnya awalnya saya yang memberikan motivasi, edukasi, dan konstruksi hukum terhadap Rismond bersama. Kemudian kami mengadakan pertemuan bersama pengacaranya Jamada Girsang. Jamada Girsang ini adalah seorang pengacara yang luar biasa ya, yang elegan dan punya pemikiran yang sangat efisiensi, karena dia juga berkali-kali saya sampaikan dia adalah sertifikasi mediator terbaik. Jadi kami sama-sama orang mediator, tentu kami tidak menggunakan ego di sini. Makanya kami kerjasama dan sepenuhnya diproses, diupayakan oleh Pak Jamada Girsang bersama penyidik Rismond dan dibantu oleh Dir Krimum untuk tahapan-tahapan proses yang dilalui oleh Rismond dengan benar. Akhirnya Rismond mendapatkan SP3 tersebut. Mungkin insya Allah besok ada rilis dan dapat diperlihatkan oleh pengacaranya. Kalau Rismond sudah resmi diterbitkan SP3-nya, apakah Rismond dipastikan terbebas dari polemik hukum ijazah Jokowi ini, Bu Liliana? Oh tentu ya. Jika besok dirilis SP3-nya dan diberikan sebuah motivasi oleh pengacaranya, sempurnalah dari penghentian hukum terhadap proses hukum tentang perkara tuduhan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi. Apabila Roy nanti sudah P21, kemungkinan persidangan memungkinkan nggak sih untuk seorang Rismond untuk hadir sebagai saksi atau gimana? Bisa jadi. Jika ada. Rismond berkenan, dia bisa menjadikan saksi. Saksi ini ada beberapa, ada saksi ahli, ada saksi kunci, ada saksi mahkota, ada saksi adat. Nah, dalam hal ini kalau Rismond berkenan jadi saksi dan dia bertanggung jawab untuk ingin jadi saksi, itu lebih baik, lebih bagus. Dan yang penting hari ini jika perkara ini lanjut, satu yang saya anggap peristiwa ini clear and clean. Kenapa? Apabila UGM menyatakan ijazah itu adalah produknya, dia menyatakan ijazah itu asli, clear semua, selesai. Mau apa? Mau dibilang ijazah itu dari cetak pramuka, mau ini. Kalau yang punya kampus bilang itu kami, ijazah kami, udah selesai. Apalagi? Tentu akan digulir perkara-perkara fitnah, pencemaran nama baik ini, itu yang akan digodok gitu. Nah, makanya kemarin
Saya selalu memberikan Motivasi. karena merasa simpatik, merasa kasihan, merasa sayang, kita bersaudara, kita sekampung ya, terhadap seperti mengimbau lah ya kepada Kurnia, Rustam dan Rizal. Itu kan selalu saya ungkapkan, ayo jika berkenan, ini hanya sebagai simpati saja, tidak ada tujuan lain, tidak ada kepentingan, tidak ada intervensi dan hal apapun. Jika dia berkenan untuk menjadikan sebuah polemik untuk dirinya yang tidak jelas, kenapa kita harus halang-halangi? Oke. Nah, jangan merasa kita akan jadi viral, kita akan menjadi trending topik karena kita ikut menjadi pejuang dalam ijazah ini. Tidak seperti itu. Pahami, tidak akan seperti itu. Percayalah. Nah, kenapa? Ini ada muncul lagi lapor melapor, bilang Eli Daneti yang bodoh saja dapat 30 miliar. Hello, kalian menilai saya bodoh? Silahkan. Mudah-mudahan kebodohan itu, kedunguan dan ketololan kalian akan diperlihatkan oleh Allah dengan hal-hal yang lain. Percayalah, saya diam. Kalian mau bilang apa, saya diam. Ya, kalau kalian bilang saya bodoh, dari kalian saya nggak ngaku bodoh. Tapi kebodohan saya dari ilmu yang sedikit ini, itu semua tidak sempurna karena Allah belum memberikan kesempurnaan kepada saya. Tapi siapa yang bisa berargumen dengan saya siap tantang. Nah, gimana mereka menilai kebodohan saya, silahkan, nggak masalah. Kadang-kadang siapa namanya, Michael Santana, Michael Sinaga dengan apa, dia sebagai apa itu? Wartawan ya? Itu sebelumnya. Wartawan apa dia? Santana ya? Iya. Nah, Michael Sinaga, adekku, kamu itu kok wartawan. Kamu tahu diri dan tahu batas, ya. Di mana kamu harus berperan? Siapa kamu? Kalau seorang wartawan, nggak boleh dong kamu terlalu abuse, melampaui batas kewenangan kamu sebagai wartawan sehingga kamu buat statement, melakukan argumen-argumen yang arogansi dan memberikan penilaian tertentu dan melebihi dari permasalahan yang ada. Nah, inilah kadang-kadang kita menganggap karena ingin mencari jati diri, ingin viral, ingin nimbrung, ikut-ikut, kadang-kadang kita salah memporsikan diri. Demikian juga yang mengaku sebagai wartawan, yaitu siapa itu? Arif, ya. Ya, kalau saya hanya melihat Arif ini nggak ada apa-apanya juga di perkara ini. Jangan ikut-ikut nimbrung, jangan ikut-ikut merasa tahu dan merasa hebat, ya. Porsikan diri pada porsinya sendiri, jangan melebihi dari apa yang kapasitas kita. Bagi saya hanya seperti itu saja.